Selamat sore teman-teman MP TV online dimanapun kalian berada. Sore hari ini MP TV kembali kedatangan tamu istimewa ini ya. Luar biasa, nggak tanggung-tanggung yang hadir siapa. Mungkin ada juga yang kebetulan nonton kenal juga. Itu teman SMP saya itu. Itu teman SMA saya itu ya. Dulu teman main gundu saya itu katanya. Sekarang udah hebat katanya ya. Ya ini adalah Bang Andri S. Permana. Ya. S-nya apa sih Bang? Kalau boleh tahu? Super. Iya, jadi Andri Supermana itu. Oh, Supermana harusnya. Superman versi Tangerang. Oh, gitu ya. Wede mantap. Saya panggilnya Bang Andri aja ya. Siap. Ya, oke. Bang Andri ini adalah anggota DPRD Kota Tangerang periode 2019 ya sampai 24 harusnya. Berarti mudah-mudahan 24. tidak disetujui tuh RUU itu. Oh, itu ya menjadi juga sebagai Ketua Badan Kehormatan dan Sekretaris DPC PDI Perjuangan. Saya kan ada yang dikasih tahu dulu, jangan PDIP nyebutnya katanya ya, PDI Perjuangan ya. Jadi ketua fraksi ya, fraksi PDI Perjuangan. Ya, dengan segudang jabatan ini kita suatu kehormatan besar buat megapolitanpost.com ya. Oke, Bang Andri. Sehat-sehat aja, Bang? Alhamdulillah. Iya. Selalu Kita dalam memang kondisi yang sehat. selalu harus jaga kesehatannya dari sejak bulan Maret sampai sekarang ini memang benar-benar kita sedang menghadapi bencana ini, mudah-mudahan tapi cepat berlalu nih ya. Dan harus dirubah juga. Iya, apanya tuh Bang? Kalau dulu kan kaum alit dilarang sakit gitu ya. Betul ya. Orang miskin nggak boleh Ya, sakit. nggak boleh Sekarang sakit. dirubah. Kaum elit nggak boleh sakit. Karena nanti siapa yang ngurusin kaum alit kan gitu. Oh iya betul, mantap itu. Bang, kalau langsung aja saya pengen tanya ini ya kan. Sejak Maret ini kan sampai dengan Mei ini wabah corona COVID ini melanda seluruh dunia, bahkan ke Indonesia, dan dipersempit lagi adalah kota Tangerang ini ya. Abang punya catatan khusus nggak sejak wabah corona di kota Tangerang ini sampai saat ini, ada nggak catatan khusus yang menurut abang apa gitu yang perlu menjadi sesuatu yang sorotan abang selama ini nih? Coba mungkin bisa dijelaskan Bang Andri. Yang pertama kan gini, terkait masalah pandemi COVID-19 ini kan, karena memang ini sudah bicara wabah gitu ya, wabah global, permasalahan yang paling penting, urgensi yang paling penting dalam hal pengambilan kebijakan daerah itu adalah masalah waktu. Musuhnya COVID itu sebenarnya cuma waktu. Karena misalnya kalau teman-teman ngikutin dari BNPB itu setiap hari selalu melakukan report terkait yang terdampak COVID. Nah, berarti kita paham betul bahwa waktu itu menjadi sebuah titik penting sebagai sebuah epicentrum kita membereskan problematika pandemik. Saat antivirusnya belum ada, berarti kan kata kuncinya adalah masalah pemahaman. Nah, tugas pemerintah sebenarnya dari era sosialisasi social distancing menjadi physical distancing, terus diterapkannya pembatasan sosial berskala besar gitu ya. Nah, kata kuncinya kita sudah masuk di era yang namanya era luar biasa karena sudah masuk ke wabah pandemi. Catatan paling besarnya adalah bahwa peran pemerintah tidak bisa sendirian melakukan sosialisasi, membangun public awareness kepada masyarakat. Kata kuncinya adalah bagaimana caranya pemerintah dalam hal ini memberikan pemahaman, membangun public awareness, membangun kesadaran publik, juga dengan catatan bahwa ada public trust di sana, bahwa ada social trust di sana, bahwa masyarakat percaya bahwa pemerintah pemerintah kita mengambil kebijakan yang pas. Kata kunci adalah itu, bagaimana caranya terbangun hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerahnya. Ya. Nah, kita lihat ada sedikit riak-riak kecil yang terjadi di tengah masyarakat nih Bang ya, yang mungkin walaupun saya tidak didukung dengan data yang valid, tapi kan saya lihat dari kemarin yang waktu ada yang datang ke Pemkot itu, mereka menyuarakan bagaimana ada sekelompok orang yang menyuarakan banyak yang belum mendapatkan bantuan. Itu kan masalah teknis ya Bang Andri ya. Sebetulnya hal itu
nggak perlu terjadi? Apa itu hal sebetulnya juga apa mungkin mereka juga nggak melihat yang sebenarnya tidak terjadi sebetulnya gitu? Apa gimana menurut abang ini ya? Pertama kan gini, amanat konstitusi bahwa negara harus hadir. Ya. Keselamatan rakyat itu harus menjadi hukum utama. Jadi problematika bansos hanya satu variabel di antara banyak variabel kita menghadapi COVID-19. Yang paling penting sebenarnya gini. Hari ini saat berbicara bansos sebagai sebuah variabel dalam masa pandemi, kan kata kuncinya bahwa sosialisasi terkait masalah COVID tidak akan bisa efektif tanpa dilakukan yang namanya pendekatan koersif atau pemaksaan. Tidak boleh ada pemberian sanksi kalau urusan bansosnya belum beres. Itu penyederhanaan saya. Akhirnya bansos itu atau jaring pengaman sosial ini menjadi satu varian yang penting. PSBB-nya mau diperpanjang gitu ya, tanpa aturannya diperkeras, nggak bisa masuk. Seperti Dokter Boyke ngomong, dipanjangin doang, kalau nggak dikerasin nggak bisa masuk. Dan akhirnya terbukti. Pemerintah tidak akan bisa melakukan pendekatan koersif atau memaksa dengan pendekatan yang agak keras menerapkan aturan dengan sanksi saat urusan jaring pengaman sosialnya belum beres. Ya. Oke. Pendekatan berbasis koersif, pemaksaan dan ada sanksinya baru dijalankan di PSBB ini. 3. Karena apa? Di PSBB 2 kemarin sudah mulai turun tuh. Bantuan yang dari pemerintah pusat. Nah, baru kita bicara manajemen bencana. Karena ini terkait masalah distribusi bantuan dan segala macam, itu ada ilmu kebencanaan. Nah, yang harus dipahamin adalah sebenarnya hari ini harusnya teman-teman BPBD ya kan, yang memang paham betul lah ilmu kebencanaan, dari mitigasi, litigasi bencana dan segala macam, pendataan sampai dia bisa melakukan penekanan dampak bencana, itu ilmu mitigasi. Teman-teman BPBD ini punya ilmunya. Kan pegangan kita adalah serahkan segala sesuatunya pada ahlinya. Karena kalau tidak niscaya kita akan tunggu hancurnya saja. Udahlah, pegangannya di situ. Teman-teman hari ini dinas sosial menjalankan tupoksinya sebagai OPD teknis untuk melakukan pendataan dan pendistribusian bantuan. Dia ngambil data dari bawah, dia input, dia store, dia sampaikan kepada kepala gugus tugas yang memang punya kewenangan untuk menyetorkan data-data itu kepada pemerintah pusat maupun provinsi. Jadi ada 2 sumber bantuan. Di luar bantuan pemerintah kota. Dari pemerintah kota. Ya, di luar anggaran pemerintah kota ini ada 2 anggaran ya, yang bisa kita gunakan. Pertama pusat, yang kedua adalah provinsi. Nah, batasan kewenangan ini juga sebenarnya harus kita sama-sama pahami. Nah, terus terkait carut marut ini gimana? Berdasarkan penjelasan kepala gugus tugas Pak Arif Ismansyah, kan memang idealnya ada 13 kecamatan ini yang akan bisa terjangkau bantuan melalui 2 sumber. 6 kecamatan melalui bantuan presiden via Kemensos, 7 kecamatan melalui bansos provinsi. Kalau skema ini berjalan, saya rasa kota Tangerang akan menjadi kota yang paling terdepan. Oh begitu ya? Iya dong. Catatannya adalah ada 3 sumber anggaran. Yang 2 bisa digunakan sepenuhnya untuk urusan jaring pengaman sosial. Berarti ada 1 sumber anggaran, yaitu anggaran pemerintah kota, dari kota yang sendiri bisa dialokasikan untuk kegiatan yang lain, percepatan ekonomi, gitu kan. Nanti misalnya. Tapi sorry bang, tapi kan kalau pusat dan provinsinya pun lancar. Ya itu dia. Itu dia. Makanya kalau skemanya kalau mulus ya bagus ya kan. Bener. Problemnya adalah akhirnya itu kembali lagi. Saat kita berpegang bahwa keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi, kayaknya harus ada diskresi pada saat berbicara kondisi hari ini tidak dalam kondisi yang ideal. Skema yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, contohnya akhirnya ada beberapa inovasi yang dilakukan beberapa daerah, Kecamatan Pinang lah, karena saya bersama Ketua DPRD sempat kita melakukan sidak, adanya dapur umum di sana. Buat saya kan akhirnya masing-masing wilayah membuat inovasinya gimana caranya negara tetap hadir. Walaupun tanpa misalnya menggunakan duit APBD yang terprogram dan terencanakan untuk bantuan sosial itu tadi. Ya kan? Cuman sampai kapan? Sekali lagi, segala sesuatu punya batasan. Kecuali kebijakan. Karena kebijakan hari ini sangat ditunggu. Kita sudah banyak menonton dan menjadi bagian terlibat
bagian besar melakukan yang namanya kebaikan-kebaikan dalam masa pandemi ini. Ya. Tapi kebijakan ini sangat ditunggu. Nah, pertanyaan besarnya sebenarnya adalah sampai berapa lama? Rakyat kan cuma satu, butuhnya kepastian. Kalau ada bilang nggak ada, kita carikan sumber anggaran yang lain. Kalau ada ya disegerakan. Jangan sampai misalnya dalam 1 minggu turun 2 bantuan ya, di waktu yang hampir bersamaan. Pemerintah pusat karena memang sudah ready, tinggal nunggu datanya. Begitu datanya disetor ke Kemensos, bantuan dari presiden ini cepat turun. Teman-teman cermatilah saat misalnya melakukan investigasi ke bawah. 1 minggu menjelang Lebaran, 2 kali bantuan dari pemerintah pusat diterima, misalnya contoh samplingnya di Kecamatan Karawaci dan Tangerang dalam waktu yang hampir bersamaan. Gitu loh. Sedangkan ada di kecamatan yang lain di Kota Tangerang yang tidak menerima bantuan apapun dari siapapun. Nah, hari ini misalnya pemerintah Kota Tangerang hadir melalui skema lumbung pangan, melalui program lumbung pangan yang ada di Satgas Covid masing-masing. Yang beras itu ya, beras. Ya, tapi kita juga harus berbicara konsepsi lumbung pangan. Lumbung pangan itu adalah tempat nyimpen, gitu loh. Yang hanya pada saat urgent itu dibagi, ya kan? Ini berbicara yang sangat taktis. Sedangkan masyarakat hari ini sudah by name by address, penerima bantuannya sudah real terdata. Itu yang harus tersampaikan. Bukan terus secara global, bentuk bantuannya beras ditaruh di lumbung RW dan terus diberikan kewenangan kepada RW untuk membagi. Akhirnya nanti khawatirnya terjadi public rush di bawah, gitu loh. Terjadi yang namanya malah konflik di masyarakat kita. Nah, itu yang sebenarnya menjadi catatan paling penting. Segera mungkin untuk diberesin lah. Sekarang kan kita sudah menyerahkan sepenuhnya kepada ketua gugus tugas ya dalam hal ini ya untuk penanganan ini kan ya Bang Andri ya. Berarti di sini DPRD hanya menunggu berarti ya nanti hasilnya kemudian bagaimana. Jadi ketika rakyat teriak-teriak juga nggak bisa bergerak leluasa ya nunggu aja deh dulu gitu kan. Sedangkan masyarakat itu cuma simpel kan, mereka ya saya nggak tahu lah soal mau pusat, provinsi atau kota, yang penting saya dapat bantuan gitu kan. Sedangkan pemerintah kota sendiri sudah mengatakan ya walaupun janji atau bukan yang 144 M itu kan untuk digelontorkan buat penanganan, salah satunya adalah bagian dari penanganan sosialnya ini ya. Nah, pandangan Abang gimana nih mengenai ini nih? Jadi ini ada namanya teori kekuasaan itu kan, tadi kan kita bilang begitu terus aturan penyelenggaraan pemerintahan daerahnya tergeser karena ada surat edaran bahwa segala sesuatunya hari ini dikelola oleh gugus tugas dan kepala gugus tugasnya berdasarkan surat edaran Mendagri harus kepala daerah dan tanpa harus melalui pembahasan dengan DPRD. Karena kan kalau bicara normal penggunaan anggaran daerah itu melalui Perda, itu paling hukumnya. Perda yang dibuat antara eksekutif dengan legislatif, DPRD dengan wali kota lah dalam hal ini. Cuman begitu surat edarannya di masa pandemik yang luar biasa ini tergeser, dan buat saya itu adalah keputusan paling bijak karena perkecualian jadi Bang ya. Harus taktis. Nah, tapi dalam konsepsi kekuasaan gini, Bung Karno pernah bicara bahwa kekuasaan presiden ada batasnya. Di atas segala kekuasaannya ada kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa dan kekuasaan rakyat adalah yang paling langgeng. Jadi buat saya sebenarnya ya rakyat masih punya kekuasaan untuk kita sama-sama mengkritisi ini untuk mencari solusi segera agar 13 kecamatan ini juga mendapatkan haknya dengan sama gitu loh. Nah, jadi untuk hal ini ya buat warga masyarakat yang memang belum dapat bantuan bersabar ya berarti Bang ya. Ya berdoa aja lah biar ada tetangga kiri kanannya yang juga. Cuman rumusnya. Ilmu kesabaran yang paling tinggi adalah diam. Saya malah khawatir saat masyarakat Kota Tangerang yang hari ini misal civil society, teman-teman LSM, teman-teman aktivis, teman-teman media hari ini diam. Udah paling ngeri saya. Jadi kalau masih ada yang demo, masih ada yang protes, saya bilang masih ada yang peduli dengan jalannya sistem pemerintahan di Kota Tangerang. Setuju. Tapi begitu sudah diam, ini repot. Gitu loh. Karena puncak tertinggi dari sebuah kesabaran adalah diam. Ya, betul. Jangan-jangan diamnya pada mati semua lagi. Nah, yang berikutnya Pak, waktu kita juga sedikit lagi nih tentang new normal. Menurut Bang Andri gimana nih kesiapan Kota Tangerang menghadapi new normal ini? Nanti kan kalau rumah ibadah sudah yang pertama, lalu nanti
mungkin geliat ekonomi supaya bisa hidup lagi di kota Tangerang ini, mungkin mal-mal atau yang lain-lainnya mengikuti untuk bisa dibuka kembali. Menurut pandangan Bang Andri gimana kesiapan Pemkot Tangerang terhadap new normal ini? Pertama kalau bicara keberhasilan gitu ya, indeksnya berdasarkan sebaran COVID, kita masih ada di zona yang sebenarnya juga belum aman. Kalau indeks yang kita gunakan adalah indeks berdasarkan kesehatan. dari itu ya. Cuman dalam pendekatan ilmu sosiologi, saya selalu percaya bahwa modal dasar kita bermasyarakat di Kota Tangerang ini adalah si masyarakatnya. Ya. Itu modal utama kita. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Tangerang yang mensukseskan segala macam program yang diturunkan oleh Pak Wali Kota. Gitu. Dan siap nggak Kota Tangerang menjelang new normal? Sangat siap. Karena hari ini kekuatan besar kita adalah ya di masyarakatnya. Ya. Nah, tinggal bagaimana caranya, regulasinya yang kita buat agar semua penegak hukum, terutama Satpol PP sebagai institusi yang menegakkan perda dan perkada, punya landasan untuk bisa menegakkan ini kepada masyarakat, agar aparatur pemerintahan hari ini misalnya camat, lurah, sampai RT, RW dan Satgas Covid yang hari ini ada di masing-masing RW dan RT di wilayah kita, semua paham betul apa yang harus tersosialisasikan. Karena evaluasi PSBB sampai tahap 3 hari ini di Kota Tangerang, kalau berbicara indeksnya adalah indeks kesehatan, kita masih belum masuk ke zona yang nyaman, zona yang aman. Tapi kalau berbicara indeksnya adalah sejauh mana sebaran terkait sosialisasi protokol kesehatan, saya rasa Kota Tangerang siap menyambut new normal. Siap nggak siap? Emang harus siap ya jadinya ya? Sebenarnya nggak juga. Sebenarnya memang masih ditunggu untuk siap. Karena sekali lagi, kalau sudah berbicara keselamatan rakyat adalah sumber hukum utama, ya harus tunggu dulu. Nggak bisa juga misalnya akhirnya, ini mah kebijakan yang nanti condongnya herd immunity, masyarakat di los saja, nggak gitu juga. Pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kota Tangerang, sudah melakukan tahapannya, sosialisasi gitu kan, dengan berbagai macam medianya. Efektif atau enggak kembali lagi sebenarnya masyarakat kita modal dasarnya kuat. Bayangkan kita punya 1007 RW yang hari ini menjalankan lumbung pangan. Hari ini satgasnya sudah ada di masing-masing tingkatan. Dan buat saya itu modal untuk kita bisa sama-sama masuk ke era baru. Ya. Bang, kalau ada beberapa orang yang melihat, mudah-mudahan di sini salah, keliru saya, kedisiplinan warga yang begitu masih lemah ya terhadap dengan COVID ini ya. Antisipasi terhadap COVID ini, lalu juga tindakan yang kurang tegas dari pemerintah dan menghadapi dengan new normal lagi. Menurut Abang ada ini nggak? Ada saran-saran atau pendapat nggak deh mengenai ini nih ya? Yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa pendekatan berbasis aturan itu harus diikuti oleh penekanan terhadap sanksi karena berbicara kedisiplinan. Problem utamanya adalah kita tidak bisa melakukan pendekatan koersif, tidak bisa melakukan penekanan karena masyarakat juga belum sepenuhnya menerima apa menjadi hak mereka dalam hal jaring pengaman sosial. Jadi kembali ke situ. Kita nggak bisa nyuruh masyarakat hari ini, lo harus begini, nanti akan tiba-tiba kita ketemu argumentasi. Terus kalau nggak begini saya makan apa? Makanya akhirnya pemerintah Jokowi hari ini memberikan ruang bantuan yang segitu besar untuk membereskan kebutuhan. Kan ada 7 piramida Maslow gitu ya. Ada 3 piramida di bawah itu, 3 piramida itu adalah dasar kebutuhannya. Masyarakat hari ini ya, terutama yang terdampak berdasarkan pendataan sudah diverifikasi oleh PSM dan segala macam, dicukupi dulu basic need-nya. Baru regulasi beserta sanksinya disertakan. Tapi kalau urusan basic need-nya, kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, hari ini pemerintah hadir memberikan yang namanya aturan beserta sanksinya, pasti juga akan menimbulkan resistensi di masyarakat. Poinnya sih itu. Berarti bisa dikatakan begini nggak Bang? Jadi new normal ini berarti beban pemerintah agak berkurang nih. Banget. Ketika
apa tadi untuk bantuan sosialnya mungkin belum terpenuhi, ya udah ekonomi kan udah mulai berjalan lagi nih, jadi aman nih ya kan. Makanya nafsu juga dengan new normal kan jadinya ya, begitu nggak kira-kira Bang? Akhirnya kita juga skeptisnya ke sana. Skeptisnya ke sana. Begitu. Karena kita nggak mau juga kok seolah-olah buying time. Kok seolah-olah ya itu tadi kan wal asri saya bilang musuhnya Covid apa sih? Waktu. Iya. Ya kan kita berlomba bekerja-kejaran dengan waktu atau kita buying time aja, kita memperlambat waktu. Iya. Ya kan? Yang baik, yang ideal adalah gimana caranya kita berlomba-lomba dengan waktu. Iya. Jadi fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikannya dengan waktu itu tadi. Dulu-duluan kita melakukan sosialisasi ke bawah dibandingkan penyebaran virusnya. Iya. Duluan kita menyekat penyebarannya dibandingkan virus yang menyebar. Itu ideal. Atau kebalikannya. Ya Ya kan? ya. Kita ulur aja Iya. sampai nanti imunitas masyarakatnya tumbuh dengan sendirinya, ya kan, mau nggak mau, ya kita sudah masuk ke era baru di mana kita sudah tidak lagi memikirkan urusan jaring pengaman sosial, Iya. karena pintu-pintu ekonomi sudah dibuka. Ya. Kembali lagi ini urusan ya miskalkulasi lah. Iya. Tapi kalau berbicara bangunan konsepnya, bangunan skemanya yang mau diambil sama Pak Kepala Gugus Tugasnya brilian karena dia membagi 2 sumber bantuan ke 2 wilayah besar, 6 kecamatan, 7 kecamatan. Kalau skemanya ini jalan, ini paling brilian. Karena apa? Kita punya uang, cash, ya, yang kita kumpulkan dari rasionalisasi kegiatan semua, termasuk saya. Saya sudah tidak bisa kunjungan, tiketing lah apa segala macam, uang bangunan gedung dewan yang harusnya punya baru kita serahkan segala macam. Akhirnya itu nanti akan bisa dikelola untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, normalisasi kegiatan dan segala macam. Jadi sebenarnya kalau skema ini jalan, tidak ada force mayor, ya kan? Saya yakin kota Tangerang akan menjadi kota terdepan pasca pandemi. Gitu ya. Di Provinsi Banten. Iya. Jadi teman-teman yang udah kangen ke Tang City nih, ke Lipo udah ada angin segar ya jadinya. Nanti new normal studi banding apa namanya? Kalau DPRD itu kalau ke luar daerah kemana ya? Itu udah bisa lagi Bang ya berarti ya. Kita butuh kunjungan kerja ya, kita kunker butuh ya. banget. Sebenarnya konsepnya bukan kunjungan kerja lah. Kita butuh yang namanya koordinasi lah. Koordinasi gini. Karena ini sifatnya pandemi yang global, gitu. Nasional se-Indonesia juga 512 kota kabupaten juga mengalami. Kita butuh studi komparasi. Ya. Karena hari ini kan kita harus learning by doing, bukan trial and error. Karena berbicara kebijakan berkaitan dengan kemaslahatan orang banyak, lo nggak bisa coba-coba. Betul. Buat anak coba-coba nggak bisa. Ya. Jadi mau nggak mau adalah pengambilan kebijakan ke depan kita harus tetap komparasi. Dan bisa komparasi kita harus membuka komunikasi dengan teman-teman yang ada di luar sana. Agar kita bisa membuat formulasi terbaik di mana kita bisa mendapatkan sebuah kebijakan yang sangat pas untuk warga Kota Tangerang. Jadi udah bisa new normal nanti Bang? Ya harusnya sudah mulai dibuka lah. Sudah mulai dibuka ya. Biar ada berita juga Bang, media juga Bang. Oh ya Bang, sedikit Bang, tadi sampai luput dari pertanyaan ini mungkin intern dari PDI Perjuangan ya. Kan sekarang bulan ini adalah bulan Bung Karno nih Bang ya. Ada sedikit diceritain Bang, kegiatan apa sih yang dilaksanakan di DPC Kota Tangerang Bang mengenai kegiatan bulan Bung Karno ini Bang? Jadi Juni ini kenapa bulan Bung Karno? 1 Juninya hari lahir Pancasila, di mana 18 Agustus itu pada saat sidang umum BPUPKI, Bung Karno menjawab pertanyaan dari para hadirin yang hadir di forum BPUPKI, apa sih menjadi landasan negara kita? Jadi Bung Karno bikin pidato di tanggal 18 Agustus itu yang itu menjadi dasar filosofi kita Pancasila. Tanggal 6 adalah hari lahirnya beliau, 6 Juni. 21 Juni adalah hari wafatnya beliau. Dan hari lahirnya Pak Jokowi. Jadi kenapa kami PD Perjuangan dan seluruh bangsa Indonesia memperingati bulan Juni sebagai bulan Bung Karno adalah bahwa jangan kita warisi abunya tapi kita warisi apinya, agar api perjuangan beliau tetap terus menggelora di generasi kita. Nah kegiatannya ini kan sebenarnya gini, bahwa ada beberapa hal yang menjadi fungsi partai politik. Salah satunya adalah menjadi lembaga, menjadi wadah untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Tapi yang paling penting adalah menjadi media, menjadi media untuk segala aktivitas masyarakat.
kita buat berbagai macam perlombaan ini juga dengan harapan bahwa di masa pandemik ini yang namanya kreativitas, yang namanya karya tidak boleh berhenti. Tidak boleh hanya karena urusan pandemik hari ini. Jadi stop. Stop. Jadi kita buat yang namanya satu perlombaan cipta lagu. Ini terbuka untuk umum. Karena hari ini hampir semua teman-teman saya komunitas seni dan budaya, baik seni tradisional segala macam semua terdampak. Yang biasanya teman-teman ada yang manggung di kafe, seminggu bisa 4 kali, 5 kali, hari ini stop. Mungkin sama sekali nggak melakukan. Ada misalnya yang setiap seminggu sekali ada job gitu kan, seniman-seniman tradisional hari ini stop. Jadi kita buka ruang itu buat kawan-kawan kita, buat saudara-saudara kita, para seniman. Berarti secara virtual ya? Iya, semuanya kita lakukan digital. Semua proses dari proses pendaftaran sampai penjurian dan nantinya pengumuman pemenang pun kita akan semuanya digital. Jadi pertama adalah cipta lagu. Daripada kita melakukan baksos gitu bakti sosial, membagikan segala macam, saya pengen juga mengembalikan marwahnya rakyat Indonesia sebagai rakyat petarung. Tadi lombanya lumayan banyak juga. Banyak, ada 4. Ada gitu. 4. Jadi teman-teman seniman tetap punya pride-nya mendapatkan sesuatu dari hasil karyanya dia gitu. Terus ada lomba karya tulis. Karya tulis itu kebetulan salah satu dewan jurinya adalah ketua PWI. Ya kan, karena juga kita pengen tetap ada PWI Kota Tangerang. PWI Kota Tangerang. Tetap ada bobot dalam hal karya tulisnya. Terus untuk lomba cipta lagu jurinya adalah Samsaka. Terus lomba menggambar untuk anak sekolah dasar. Kok kenapa anak sekolah dasar? Karena bicara seni murni, saya selalu percaya bahwa dari anak-anak SD itu akan selalu punya perspektif yang lebih jujur gitu, dan akan bisa memurnikan seni murni ini. Dan jurinya adalah Bang Marco. Bang Marco itu salah satu content creator lah, YouTubers di Tangerang yang buat saya luar biasa dia. Influence juga besar beliau di Kota Tangerang. Yang terakhir itu adalah lomba fotografi. Lomba fotografi ini pun bebas. Kenapa saya juga pengen memberikan ruang kepada teman-teman wartawan fotografi di Kota Tangerang segala macam karena lensa itu adalah menjadi cakrawala kita. Bahwa misalnya temanya Pancasila dan Bung Karno. Kita bebaskan semua mempersepsikan seorang Bung Karno dengan konsep Pancasila di Kota Tangerang seperti apa. Ini kita buka untuk umum. Terus ketua dewan jurinya adalah Bapak Rano Karno. Ini pendaftaran sudah dibuka sampai tanggal 17. Nanti penjurian 18, 19, 20. Tanggal 21-nya pengumuman pemenangnya bersamaan dengan kenduri kebangsaan virtual. Kita mengadakan disanakan di mana tuh? 6 titik. Di 6 titik. Kita akan mengadakan 6 titik kendurian. Bekerja sama dengan kawan-kawan PCNU Kota Tangerang di 6 titik. Kenapa 6 titik? Ada 5 dapil dan 1 kita akan bikin di DPC Kota Tangerang. Ada 6 titik sekota Tangerang kita buat kendurian hari itu. Di situ pengumumannya ya berarti? Bersama dengan itu. Karena pada tanggal 2 Juni juga bersamaan dengan hari lahirnya Wahid Hasim. Bapaknya presiden kita. Hadiahnya pasti menarik nih Bang Andre ya. Pembinaan lah ya. Pembinaan ya. Karena kalau bicara hadiah, kayaknya partai politik kok bertransaksi dengan rakyat. Kita ini sama-sama. Oke Bang Andre. Cukup inspiratif pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Kita mendapatkan wawasan-wawasan baru juga dari Bang Andre ya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di gubuk kami ini di Megapolitan Post atau di MPTV ya. Mudah-mudahan selanjutnya dalam tema-tema yang berbeda kita bisa jumpa lagi di mari nih Bang Andre. Ya. Mungkin kalau beberapa tahun lagi, mungkin 5 atau 6 tahun lagi saya menyebutnya bukan Bang Andre lagi tapi Pak Wali Kota ya. Oke. Para teman-teman pemirsa MPTV, kita sudah berbincang-bincang walaupun waktunya tidak begitu banyak dan kita masih banyak sebetulnya yang ingin kita tanyakan. Mungkin di lain kesempatan kita akan bisa berjumpa lagi dengan Bang Andre ini ya. Terima kasih. Oh ya, itu ya.